Saat ini kita sampai pada topik yang terakhir, akuntansi untuk leasing part yang kedua. Minggu lalu kita sudah membahas sebagian dari topik ini. Kita akan melanjutkannya pada materi yang saat ini. Pembahasan yang sebelumnya kita sudah belajar konsep tentang akuntansi leasing. Pada saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut, yaitu bagaimana pencatatan akuntansi untuk leasing. Tapi kita hanya akan fokus kepada akuntansi untuk leasing, pihak penyewa. Akuntansi untuk lessor tidak kita bahas karena ini merupakan bentuk usaha yang lain, yaitu perusahaan leasing atau pemberi sewa. Ini tidak akan kita bahas. Kita akan membahas lebih lanjut untuk akuntansi dari pihak leasing. Basis pencatatan untuk leasing ini kita menggunakan kapitalisasi. Dengan demikian itu diakui sebagai aset. Jadi tidak mengakui sebagai beban sewa. Semuanya akan sebagian besar akan masuk dalam diakui sebagai aset atau dikapitalisasi, sehingga tidak dicatat sebagai beban sewa. Ini bedanya antara kapitalis dan operating lease. Jadi di sini kalau masuk dalam operating lease, pencatatannya akan seperti beban sewa pada umumnya. Tetapi kalau di kapitalis, ini nanti diakui sebagai aset. Nah, minggu lalu atau pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas ini secara konsep. Kali ini pembahasan selanjutnya adalah pencatatan akuntansinya. Kita akan membahas secara lebih detail akuntansi untuk lessee. Pencatatan leasing menggunakan effective interest method. Tingkat suku bunga ini digunakan untuk membuat present value atas pembayaran yang dilakukan perusahaan sepanjang masa sewa. Tingkat suku bunga ini ada yang dengan menggunakan implicit rate seperti yang pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan, jika tingkat suku bunganya diketahui. Tetapi kalau memang tidak diketahui, perusahaan akan menggunakan incremental borrowing rate. Jadi tingkat suku bunga untuk industri atau perusahaan yang sejenis. Nah, nanti akan ada pemisahan antara bunga dan pokok. Jadi bunga akan dicatat sebagai beban bunga, lalu pokok ini akan mengurangi liabilitas. Nah, karena dikapitalisasi, maka perusahaan pihak si lessee itu memiliki hak untuk menggunakan aset. Kemarin pada saat pembahasan konsep sudah saya jelaskan bahwa di sini akan ada transfer manfaat dan resiko. Kalau tidak ada transfer manfaat dan resiko atas aset, akan masuk hanya sebagai beban sewa atau operating lease, beban sewa pada umumnya. Tetapi ketika ada transfer manfaat dan resiko, perusahaan akan mencatatnya, perusahaan penyewa akan mencatatnya sebagai aset. Karena dicatat sebagai aset, maka akan ada beban lain lagi, yaitu depresiasi. Depresiasi atas hak menggunakan aset. Jadi akan ada beban bunga, yang kedua akan ada beban depresiasi. Dengan demikian, perusahaan itu akan dalam 1 tahun mencatat berapa pokok yang dibayarkan, berapa beban bunga, dan berapa depresiasi atas hak penggunaan aset leasing.
Lalu bagaimana kita menghitung depresiasi atas hak menggunakan aset? Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah ketika ada transfer kepemilikan. Jadi kalau pihak lessor dan lessee ini memiliki perjanjian, agreement transfer ownership, perjanjian bahwa di akhir masa kontrak, pihak lessee akan membeli aset yang disewa. Kalau ada perjanjian transfer kepemilikan ini, maka dasar depresiasinya adalah sepanjang masa manfaat aset. Misalnya, ada perusahaan konveksi menyewa mesin jahit, umurnya 10 tahun, umur manfaat. Ada perjanjian akan ada transfer kepemilikan, jadi di akhir masa kontrak, pihak lessee akan membeli aset dari pihak lessor. Masa sewa hanya 5 tahun. Kalau ada transfer kepemilikan, maka pihak lessee akan menghitung depresiasi berdasarkan nilai manfaat, yaitu 10 tahun. Jadi ketika ada nilai manfaat aset 10 tahun, mesin jahitnya ini, lalu pihak lessee itu menyewa mesin ini selama 5 tahun, tetapi ada perjanjian untuk transfer kepemilikan, maka depresiasi dihitung berdasarkan masa manfaat, yaitu 10 tahun. Tetapi, jika tidak ada transfer kepemilikan, tidak ada perjanjian bahwa akan ada transfer kepemilikan dari lessor ke lessee, maka depresiasi dihitung sepanjang masa leasing saja. Dengan demikian, depresiasi dihitung selama 5 tahun. Kita masuk pada contoh. Silahkan dibuka buku digitalnya melalui Elflon. Contoh yang pertama, ini sebuah ilustrasi. Ada dua perusahaan, yaitu CNH Capital, anak perusahaan dari CNH Global, dan Ivanhoe Mines. Nah, ini CNH Capital adalah dia perusahaan lessor, lalu Ivanhoe itu perusahaan tambang, dia sebagai lessee. Mereka membuat perjanjian leasing tanggal 1 Januari 2019. CNH ini menyewakan backhoe kepada Ivanhoe. Nah, ini ada ilustrasi gambar pada slide yang berikutnya. Ini supaya saudara punya gambaran. Jadi CNH ini memang perusahaan leasing besar dunia. Dia menyewakan alat-alat berat. Dia sebagai lessor berarti ya. Lalu Ivanhoe Mines ini adalah perusahaan tambang. Nah, banyak sekali perusahaan tambang itu memang tidak memiliki sendiri alat-alatnya. Jadi mereka sewa. Nah, ini Ivanhoe sewa kepada CNH Capital. Apa yang disewa? Yang disewa adalah backhoe. Backhoe itu salah satu alat berat yang modelnya seperti di slide saya berikan contohnya, itu yang dia bisa dia dipakai untuk mengambil material gitu ya di depan lalu memindahkannya di belakang. Nah, ini backhoe. Ada banyak sekali alat berat. Salah satunya adalah backhoe. Ini dipakai dalam usaha pertambangan. Ivanhoe menyewa backhoe ini di CNH Capital. Berikut ini adalah poin-poin yang disepakati dalam perjanjian leasing antara CNH dan backhoe. Masa leasing adalah 5 tahun dan bersifat non-cancelable, artinya bahwa
tidak dapat dibatalkan. Jika if Ivanhoe dalam sepanjang masa kontrak di pertengahan kemudian tidak ingin menggunakan backhoe-nya, pihak CNH juga tidak akan peduli bahwa dipakai tidak dipakai tetap harus dibayar sepanjang 5 tahun. Ini yang mendasari lessee mencatatnya sebagai aset atau dikapitalisasi karena non-cancelable. Lalu, pembayaran sewa dilakukan di awal tahun dengan nilai 20.711,11 euro. Informasi berikutnya, nilai wajar backhoe itu sebesar 100.000 euro dan diestimasi sepanjang 5 tahun. Diestimasi masa manfaat backhoe 5 tahun. Nah, di sini masa manfaat dan masa leasing sama. Kalau masa manfaat dan masa leasing sama, ini tidak akan mempengaruhi beban depresiasi karena sama-sama 5 tahun. Kalau masa manfaat lebih besar misalnya daripada masa leasingnya, itu kita harus melihat apakah ada perjanjian untuk transfer kepemilikan di masa akhir kontrak leasing. Ya. Contoh ini masa ekonomis sama dengan masa kontrak. Lalu nilai sisa yang dijamin di akhir masa leasing adalah sebesar 5.000 euro. Ini adalah guaranteed residual value. Guaranteed residual value adalah nilai sisa yang dijamin di akhir masa leasing. Jadi di akhir masa leasing, Ivanhoe menjamin bahwa masih ada nilai sisa sebesar 5.000. Bahkan Ivanhoe berekspektasi bahwa nilainya akan lebih besar dari 5.000 euro. Lalu, tidak ada opsi untuk memperbarui masa kontrak leasing. Diinformasikan juga bahwa kalau dilihat incremental borrowing rate-nya itu 5% per tahun. Jadi untuk bunga di usaha yang sejenis itu 5 tahun. Tetapi diketahui bahwa CNH itu mencatat bunga tarif tingkat pengembaliannya itu sebesar 4%. Nah, ini nanti akan mempengaruhi penghitungan pembayaran bunga kita. Depresiasi dilakukan dengan metode garis lurus. Yang akan kita lakukan pertama adalah menghitung berapa present value leasing. Kita hitung dengan menggunakan besaran nilai pembayaran sewa yaitu 20.711,11 euro. Lalu kita kalikan dengan tingkat suku bunga untuk 5 tahun sebesar 4%. Nah, kenapa kita menggunakan 4%? Kenapa tidak 5%? Kalau diketahui tingkat pengembaliannya, jadi di sini CNH itu menggunakan tingkat pengembalian bunga sebesar 4%, maka Ivanhoe akan menggunakan 4%. Kalau tidak diketahui tingkat bunga pengembalian, maka yang digunakan adalah 5%, incremental borrowing rate. Tapi karena diketahui, diambil tingkat bunga yang lebih rendah, 4%. Tingkat bunga 4% untuk 5 tahun periode itu ada di daftar. Kalau kita sudah diketahui gitu ya, di tabel itu 4,62990 ini. Dengan demikian, diketahui nilai yang dikapitalisasi sebesar 95.890,35. 35 ini dibulatkan, 0,35 ya. Jadi inilah nilai
yang dikapitalisasi sebesar 95.890,35. Di sini Ivanhoe menggunakan implicit interest rate CNH sebesar 4%. Kalau tidak diketahui implicit interest rate-nya, maka Ivanhoe akan menggunakan incremental borrowing rate sebesar 5%. Dari penghitungan present value tadi, didapatkan 95.890,35 euro. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019, kita akan mencatat ini. Mengkapitalisasi sewa. Kita akan mencatat sewa ini kita akui sebagai aset yang kita pahami bahwa aset ini adalah kita berhak untuk menggunakan, jadi hak untuk menggunakan aset, maka kita akan mencatat pada akun right of use asset pada list liability sebesar present value-nya. Nah, nilai present value ini tambahan untuk catatan yang seharusnya sudah disampaikan pada slide sebelumnya, yaitu bahwa nilai 95.890,35 ini itu adalah nilai present value yang diukur tanpa memasukkan nilai residual. Jadi, residual value guaranteed itu tidak dimasukkan di sini. Karena apa? Karena nilainya masih probable, belum pasti. Dan bisa jadi nilai residual value itu lebih besar dari guaranteed-nya ini, bisa jadi lebih besar dari nilai yang sesungguhnya di akhir masa kontrak nanti. Nah, kalau kita hitung gitu ya, nilai obligasi atau kewajiban itu kita bandingkan, kita lihat gross amount-nya itu sebesar, kalau kita langsung hitung gitu ya, 20.000 pembayaran 20.711,11 euro pembayaran tiap tahun dikalikan dengan 5 tahun, itu nilainya sebesar 103.555,55 euro. Ada selisih jika dibandingkan dengan present value. Nah, kenapa kita mencatat di awal periode itu list liability kita sebesar present value, karena memang selisih di antara 103.555,5 dengan 95.890,35, selisih antara gross amount dengan present value ini adalah bunga. Jadi ini adalah pembayaran atau beban bunganya. Oleh karena itu yang kita catat adalah pokoknya. Kita catat pokoknya. Di awal kita sudah mencatat mengkapitalisasi sewa masuk ke dalam aset dalam account right of use asset pada list liability sebesar pokoknya. Lalu kita juga mencatat pembayaran yang pertama. Kita mencatat di awal periode itu kita membayar setiap tahun pembayaran sebesar 20.711,11 euro. Ketika ada pembayaran, itu akan mengurangi list liability dan mengurangi kas. Jadi kita catat list liability pada kas sebesar jumlah yang ditentukan untuk pembayaran yang ditentukan setiap periodenya. Dengan demikian, di awal tahun kita mencatat pembayaran leasing. Nah, nanti di akhir tahun kita akan mencatat bunga. Mengapa kita tidak menghitung list liability sebesar gross amount atau 103.555,55 euro? Mengapa kita harus mempresent value-kan? Nah,
Ketika lesor itu memberikan sewa kepada lesi, tentu yang diharapkan adalah adanya keuntungan. Oleh karena itulah, nilai pembayaran 20.711,11 euro per tahun ini itu adalah nilai yang di dalamnya mengandung pokok dan juga keuntungan dalam bentuk bunga yang kita bayarkan. Oleh karena itulah, kita perlu mempresent value-kan untuk memisahkan antara pokok dengan bunga, supaya kita bisa memisahkan ini dan mencatat berapa pokok dan berapa bunga yang kita bayarkan. Kita membuat tabel amortisasi seperti dalam slide berikut ini. Dalam tabel amortisasi ini, kolom yang pertama kita mencatat tanggal atau periode, lalu ada yang berikutnya di kolom yang A itu mencatat pembayaran setiap tahun yang dilakukan sebesar 20.711,11, jumlahnya sama sepanjang 5 tahun. Lalu di B itu adalah bunga 4% dari liability. Yang berikutnya adalah jumlah atau total nilai yang dipakai sebagai dasar mengurangi lease liability kita. Lalu di kolom D adalah sisa dari lease liability. Nah, kita mencatat, ini kalau di tahun yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2019, kita mencatat lease liability kita sebesar 95.890,35. Ya. Lalu masih di awal tahun itu, tidak ada bunga, belum ada bunga yang kita bayarkan, kita melakukan pembayaran. Di awal periode, kita mencatat ada lease liability, pada jurnal yang sebelumnya sudah kita catat. Lalu ada pembayaran di awal periode 20.711,11. Belum ada bunga yang kita bayarkan. Lalu lease liability kita akan berkurang sejumlah 20.711,11, sehingga sisa lease liability kita adalah 75.179,24. Ini adalah 95.890,35 dikurangi dengan pembayaran pertama sebesar 20.711,11. Pada awal tahun yang kedua, yaitu 2020, dilakukan lagi di awal periode pembayaran yang kedua, 20.711,11. Lalu kita menghitung bunga karena sudah 1 tahun. Bunganya 4% dari saldo lease liability kita. Ya, jadi tahun sebelumnya itu kita sudah kita masih ada catatan lease liability kita di nominal 75.179,24. Ini yang menjadi dasar penghitungan 4% bunga. Didapatkan bunga sebesar 3.007,17. Lalu sudah kita lakukan pembayaran sebesar 20.711,11. Kita menghitung bunga sebesar 3.007,17. Lease liability kita berkurang sebesar berapa? Sebesar 20.711,11 dikurangi 3.007,17. Jadi faktor pengurangnya adalah 17.703,94. Jadi di awal periode 2020, lease liability kita 57.475,3, ini adalah 75.179,24 dikurangi 17.003,94.
Ini yang kita tadi, yang sudah saya katakan memisahkan antara pokok dengan bunga. 20.711,11 ini pembayaran yang kita lakukan mengandung pokok, mengurangi list liability, dan juga mengandung bunga yang kita bayarkan dan akan kita catat sebagai beban bunga. Nah, pokoknya berapa itu yang mengurangi list liability kita. Begitu terus sampai pada tahun yang terakhir. Pada tahun yang berikutnya, kita melakukan pembayaran 20.711,11. Lalu kita menghitung bunga dihitung dari didapat bunga 2.299,01, ini didapat dari 4% kali 57.475,3. Jadi dari list liability periode sebelumnya. Lalu kita menghitung pengurangan pokok sejumlah 18.412,10 itu dari pembayaran per tahun dikurangi dengan bunganya. Gitu ya. Jadi yang kita pakai untuk mengurangi list liability sejumlah yang kita catat pada kolom C. Ketemu list liability di kolom D. Begitu seterusnya kita sampai menemukan di akhir periode kita menghitung 103.555,55 adalah jumlah pembayaran kita sepanjang 5 tahun. Lalu 7.665,20 itu merupakan beban bunga selama 5 tahun. Ya, jadi itu beban bunga yang kita bayarkan selama 5 tahun. 95.890,35 adalah pokok list liability kita. Pada tahun yang terakhir jumlahnya akan 0, kita sudah tidak akan memiliki list liability. Sudah terbayarkan. Setiap awal periode kita membayar sebesar 20.711,11 euro. Nah, pembayaran ini itu mengandung 2 elemen, yaitu mengurangi list liability dan juga mencatat pembayaran bunga. Ya, seperti saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, bahwa memang ketika kita melakukan pembayaran setiap tahun, nilai pembayaran kita itu mengandung nilai pokok liability, tapi juga mengandung bunga, pembayaran bunga. Seperti pada awal periode 2020, pembayaran 20.711,11 itu adalah jumlah yang di dalamnya mengandung 2 elemen, yaitu 17.703,94 pokok liability yang berkurang, lalu 3.007,17 adalah pembayaran bunga yang kita berikan. Oleh karena itu, di akhir Desember 2019 gitu ya, itu kita mencatat pembayaran bunga sebesar 3.007,17. Pembayaran bunga ini kita catat di Desember 2019 di akhir, karena di awal periode 2020 kita memang harus kita mencatat kita sudah melakukan 1 tahun periode pembayaran bunga. Jadi kita mencatat adanya beban bunga. Kalau tiap periode kita akan mencatat sebesar yang kita sudah catat pada tabel di kolom B. Setiap periodenya sudah ada nilai pembayaran bunga yang pada akhir periode jumlah 5 tahun
pembayaran bunga adalah sebesar 7.665,20. Nah, pokok yang kita bayarkan sebesar 95.890,35. Oleh karena itulah, seluruh nilai yang kita bayarkan sejumlah 103.555,55 ini adalah jumlah pembayaran yang di dalamnya terkandung jumlah liability kita, list liability, dan juga pembayaran bunga. Mengapa pembayaran bunga kemudian kita catat di akhir periode itu beban bunga pada list liability? Mengapa bukan pada kas? Pembayaran bunga ini tidak kita catat pada kas karena pada awal periode kita sudah membayar. Membayar sejumlah nilai yang sudah disepakati setiap tahunnya kita bayar, yaitu 20.711,11. Ini kas kita berkurang. Di dalamnya mengandung dua hal ini. Tetapi pembayaran bunga ini tidak jadi begini, 20.711,11 ini kan kita akan catat setiap awal periode itu mengurangi list liability. Mengurangi list liability pada kas. Kita mencatat list liability pada kas. Oleh karena itu, mencatat beban bunganya, kita catat pada beban bunga pada list liability. Karena apa? Bunga ini menambah nilai list liability kita. Pembayarannya sudah kita catat bersama ketika kita mencatat pengeluaran sebesar 20.711,11. Dengan demikian, nilai bunganya, beban bunganya itu kita catat sebagai beban bunganya ini kita catat menambah sebagai komponen yang menambah elemen list liability. Yang selanjutnya adalah kita mencatat juga beban depresiasi. Jadi di akhir periode 2019 itu kita selain mencatat beban bunga, kita juga mencatat beban depresiasi. Beban depresiasi dihitung berdasarkan nilai right of use asset. Jadi ketika pertama kali kita melakukan kontrak perjanjian leasing ini, kita mencatat mengkapitalisasi sewa ini dalam aset, yang kita catat dalam right of use asset. Nah, ini kita bagi sepanjang masa leasing yang sudah ditentukan. Di awal diinformasikan bahwa sepanjang 5 tahun. Oleh karena itu, beban depresiasinya adalah 95.890,35 euro dibagi 5 tahun. Beban depresiasi dihitung berdasarkan pokok nilai leasingnya, bukan total pembayaran kita. Jadi bunga tidak masuk atau tidak dihitung dalam depresiasi, hanya pokoknya yang dihitung dalam depresiasi. Dengan demikian, kita mencatat beban depresiasi sebesar 19.178,07 pada right of use asset. Jadi right of use assetnya ini berkurang sebesar 1 periode beban depresiasi. Ini akan berlangsung sepanjang masa leasing 5 tahun. Jadi yang didepresiasi adalah present value nilai asetnya. Ini karena kita mengkapitalisasi aset. Jadi ketika kita mengkapitalisasi, kita mencatat yang pertama adalah beban bunga, yang kedua adalah beban depresiasi. Kalau kita tidak mengkapitalisasi, hanya memberlakukan seperti sewa biasa, seperti operating lease, itu kita hanya mencatat beban sewa. Jadi karena kita menggunakan capital lease, kita mencatat yang pertama beban bunga, yang kedua adalah beban depresiasi. Pada tanggal 31 Desember, saat penyusunan laporan keuangan,
proses penyajian informasi terkait sewa ini itu memisahkan antara right of use asset yang kita catat tadi dengan lease liabilities-nya. Jadi kita pisahkan. Nah, penyampaian ini gitu ya, itu bisa dipisahkan dengan memperhatikan dua hal, yaitu masuk dalam komponen current liabilities dan komponen non-current liabilities. Sebenarnya penyampaian ini bisa dua hal, bisa langsung dipisahkan dalam laporan keuangan atau juga tidak dipisahkan tetapi disampaikan dalam catatan. Jadi di sini ketika kita melakukan pencatatan, perusahaan memisahkan antara bagian yang menjadi non-current liabilities dengan yang current liabilities. Kalau kita membuat laporan pada akhir tahun 2019, jumlah yang dibayarkan pada tahun tersebut, jadi perusahaan sudah memiliki tabel amortisasi tadi di sepanjang tahun 2019 akan membayarkan sejumlah 20.711,11 pembayaran setiap tahun yang sama, itu akan dicatat dalam current liabilities karena jangka pendek ya, karena dalam 1 tahun itu dibayarkan. Lalu sisanya masuk dalam komponen non-current liabilities. Ini yang dipisahkan dalam current liabilities dan non-current liabilities. Penyajiannya dapat dilihat dalam ilustrasi 21.8. Di sana statement of financial position itu dilaporkan demikian. Ini adalah ketika di akhir tahun 2019. Jadi perusahaan menghitung atau memisahkan mana yang masuk dalam current liabilities dan mana yang non-current liabilities. Yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini perusahaan mencatat di akhir tahun 2019 itu beban bunga tadi ya 20.711,11 itu perusahaan membayar pokok dan juga bunga. Nah, komponen bunganya ini dicatat sebagai beban bunga. Beban bunga ini menambah lease liabilities sebesar 3.007,17. Kita mengakui beban bunga. Beban bunga ini akan menambah lease liabilities. Yang kedua adalah mencatat beban depresiasi yang sudah kita hitung nilai present value lease liability dibagi 5, yaitu masa kontrak leasing 19.178,07. Nah, Ivanhoe itu mencatat pembayaran tiap tahun yang dilakukan sebesar 20.711,11 itu mengandung 2 komponen yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu bunga dan pokok. Bunga menambah lease liability. Ketika kita membayar, lease liability-nya berkurang, kas juga berkurang. Setiap awal periode selalu dicatat pembayaran setiap tahun dengan jumlah yang sama 20.711,11 dan pada kas gitu ya, dicatat pada lease liability pada kas, di mana lease liability mengandung pokok dan bunga yang pada tiap tahunnya pokoknya kemudian menjadi semakin berkurang
Lalu bunga juga dibayarkan dengan tingkat yang semakin kecil karena pokoknya semakin berkurang. Dengan demikian, pada akhir kontrak lease itu ada dua hal. Yang pertama, kita selain bunga tadi itu adalah juga mencatat depresiasi. Nah, sepanjang 5 tahun beban depresiasi akan habis. Jadi, setiap tahun ketika kita mencatat right of use asset tadi dibagi 5 yang akan kita catat sebagai beban depresiasi tiap tahun, ketika pada masa akhir kontrak akan 0, beban depresiasi sudah dibebankan semua. Yang kedua adalah lease liability juga sudah habis, sudah 0. Ya, dengan demikian semuanya sudah selesai. Lalu ketika sudah selesai, itu ada dua pilihan. Yang pertama, kemudian aset akan dikembalikan kepada lessor kalau memang tidak akan ada pembelian. Jika tidak ada pembelian, backhu dikembalikan kepada CNH. Pilihan yang kedua adalah kemudian dibeli. Di akhir masa kontrak, backhu-nya ini dibeli oleh Ivanhoe. Ketika dibeli, itu akan dicatat sebesar nilai residual value-nya. Jadi, pada saat masa akhir kontrak, kemudian pihak lessee membeli asetnya, maka di awal tahun 2024, lessee mencatat equipment pada kas sebesar 5.000. Pencatatan pembelian peralatan dicatat sebesar nilai residual value-nya. Residual value tidak mempengaruhi lease liability. Jadi, residual value ini tidak mengurangi lease liability. Nah, bagaimana kalau ada dua kondisi, yaitu ketika expected residual value itu lebih besar daripada guaranteed residual value. Ini artinya adalah ketika ternyata nilai residual value-nya itu lebih besar, nilai ketika di akhir periode nilai residual value-nya itu lebih besar daripada apa yang sudah dijaminkan atau digaransikan. Ya, kalau ini yang terjadi, lessee mengembalikan aset kepada lessor tanpa ada catatan tambahan. Jadi tidak ada masalah kalau memang nilainya lebih besar. Yang menjadi masalah adalah ketika justru sebaliknya. Residual value itu nilainya lebih kecil daripada apa yang sudah dijaminkan atau guaranteed residual value-nya. Lebih kecil, dengan demikian itu lessee harus mencatat kerugian. Di sini masuk pada contoh yang kedua, itu diasumsikan gitu ya, bahwa probable atas residual value itu hanya akan senilai 3.000 euro. Ini lebih kecil daripada yang digaransikan sebesar 5.000 euro. Kalau ini yang terjadi, Ivanhoe harus membayar selisih antara expected residual value dengan guaranteed amount-nya, guaranteed residual value. Jadi, residual value yang ternyata hanya 3.000 euro ini, padahal dijaminkan oleh Ivanhoe sebesar 5.000, selisihnya harus dibayarkan Ivanhoe kepada CNH. Jadi, Ivanhoe mengeluarkan atau melakukan tambahan pembayaran leasing sebesar 2.000 euro. Nah, ini akan masuk pada
lease liability dan right of use asset. Jadi selisihnya ini akan menambah nilai liabilitas, lease liability-nya, dan menambah nilai hak atas penggunaan aset. Ini adalah kondisi di mana guaranteed atau guaranteed residual value itu lebih kecil daripada expected residual value. Selisihnya harus ditambahkan. Kemudian nilainya itu juga di present value-kan. Jadi dicatat di sini present value atas 5 tahun kesepakatan pembayaran sewa tadi sudah dihitung, yaitu 20.711,11 kali dikalikan dengan 5 tahun dengan bunga 4%, itu hasilnya 95.890,35, ditambah dengan nilai probable residual value 2000. Jadi selisih antara guaranteed dengan residual value-nya itu 2000, di present value-kan hasilnya 1643,86. Ini menambah nilai lease liability dan right of use asset menjadi sebesar 97.534,21. Dengan demikian, di awal 2019 Januari, kita akan mencatat right of use asset-nya lebih besar. Lebih besar sebesar selisihnya yang di present value-kan tadi. Dengan demikian nilainya menjadi 97.534,21 pada lease liability. Jadi right of use asset atau hak untuk menggunakan aset dan kewajiban sewanya ini bertambah, ya. Dan juga tentu saja kita mencatat pembayaran tiap tahun di awal periode sebesar 20.711,11. Nah, ini perbedaannya ada di sini. Ketika kita melihat atau mencatat bahwa expected residual value itu ternyata nilainya lebih kecil atau lebih kecil daripada yang digaransikan, kita harus membayar selisihnya, dan itu menambah right of use asset dan lease liability. Ini adalah tabel tabel amortisasi ketika ada tambahan pembayaran sebesar selisih antara expected residual value dengan guaranteed residual value. Prosesnya sama, hanya memang di akhir periode 2023, di awal tahun 2024 itu memang ada tambahan yang dibayarkan sebesar 2000, dan kita mencatat lease liability-nya memang bertambah karena selisih tersebut. Jadi, kalau ada selisih dan itu lebih rendah dari guaranteed residual value, lessee membayar selisihnya. Jika tidak ada perbedaan, lessee tidak perlu melakukan tambahan pembayaran. Ini merupakan perbandingan pencatatan ketika ada tambahan pembayaran dan ketika tidak ada tambahan pembayaran. Di awal tahun terjadinya kontrak 2019, dicatat ketika ada tambahan pembayaran adalah 97.534,21 right of use asset atau hak untuk menggunakan aset pada lease liability. Ketika tidak ada, seperti yang di contoh yang pertama, kita mencatat sejumlah 95.890,35. Lalu
kita juga mencatat pembayaran yang kita lakukan pertama pada periode yang pertama itu sama karena jumlah pembayarannya memang sama, disepakati setiap periode adalah 20.711,11 lease liability pada kas. Nah, yang berbeda adalah jumlah beban bunganya. Karena jumlah pembayarannya sama, 20.711,11, itu membuat komposisi pokok dan bunga yang berbeda. Ini dicatat perbedaannya, beban bunga pada lease liability. Mengapa kita catat demikian? Karena memang beban bunga menambah lease liability. Di akhir periode kita mencatat beban bunga, lalu jumlahnya sesuai dengan mengapa lebih besar nominalnya ketika ada tambahan, ya karena memang rate of use asetnya pun lebih besar. Jadi 4% dikalikan dengan lease liability atau rate of use asetnya, kita akan mendapat bunga yang lebih besar. Selain mencatat beban bunga, akhir periode kita mencatat juga depresiasi. Jumlah depresiasi tentu saja juga berbeda karena nilai rate of use asetnya berbeda. Kalau ada tambahan, berarti nilainya dibagi 5 tahun akan lebih besar nilainya dibanding dengan tanpa adanya tambahan pembayaran. Lalu ini ketika ada pembayaran pada saat di awal periode pembayaran pertama nominalnya sama dan belum ada bunga, sehingga kita belum memisahkan antara pokok dan bunga. Tapi ketika pada pembayaran kedua di awal Januari 2020, nominal sama, pembayarannya 20.711,11, tetapi komponen bunga dan pokoknya berbeda. Bisa dilihat pada slide ini bahwa ketika ada tambahan, jumlah bunganya memang lebih besar, pokoknya lebih kecil. Nah, di akhir kontrak akan ada pembayaran sebesar selisihnya. Di sini contohnya adalah 2.000, maka dicatat pada lease liability 2.000, kemudian kas berkurang 2.000. Ketika tidak ada tambahan pembayaran, tidak akan ada pencatatan. Tadi ketika expected residual value lebih rendah daripada guaranteed residual value, lessee atau Ivanhoe itu menambahkan selisihnya pada nilai lease liability dan rate of use asset sebesar 2.000. Jadi ada garansi 5.000 residual value, tetapi ternyata ketika dihitung kembali probable kemungkinan hanya bisa 3.000 nilainya. Lalu 2.000 itu ditambahkan sehingga lease liability dan rate of use asetnya menjadi 97 sekian tadi. Nah, pada akhir periode ternyata nilainya 0, tidak ada residual value-nya sama sekali. Mungkin karena sangat rendah perawatan menjadikan tidak tersisa, tidak ada nilai ekonomisnya. Jika terjadi demikian, maka yang 3.000 yang sudah dihitung tadi, yang seharusnya diterima oleh lessor, itu harus dibayarkan oleh pihak lessee kepada lessor. Jadi, ketika tidak ada nilai residual, itu pihak lessee harus bertanggung jawab. Karena begini, lessor meminjamkan atau menyewakan asetnya. Ada perjanjian bahwa masih ada nilai ekonomisnya.
Ketika itu tidak terpenuhi, lessee bertanggung jawab karena sudah ada transfer, manfaat, dan resiko. Oleh karena itu, ketika ternyata nilai residualnya 0, 3.000 ini dicatat sebagai kerugian leasing, dicatat oleh lessee yang akan dibayarkan kepada lessor. Loss on lease pada kas. Jadi lessee menanggung kerugian 3.000 dan itu dibayarkan kepada lessor. Ketika di awal tadi tidak ada tambahan pembayaran, jadi skenarionya masih 5.000 guaranteed residual value, kemudian tidak ada probable menjadi 3.000, tetap 5.000. Lalu di akhir periode kemudian ternyata 0, itu berarti pihak lessee langsung membayar sejumlah 5.000 kepada lessor. Jadi kerugiannya dicatat sebesar 5.000. Ya, jadi kalau di awal tetap nilai lease liability atau right of use asetnya itu sebesar 95 sekian tadi, tidak ada skenario tambahan 2.000, tetapi tiba-tiba di akhir tidak ada nilai residual, itu berarti 5.000 itu langsung harus diakui sebagai kerugian. Dan itu adalah jumlah yang dibayarkan Ivanhoe kepada CNH. Lalu yang berikutnya adalah adanya bargain purchase option. Ini adalah opsi membeli aset dengan harga di bawah harga pasar. Bargain di sini diartikan dalam artian adalah murah. Jadi dibeli dengan harga yang murah di bawah harga pasar. Bargain purchase option ini secara substansial memang nilainya di bawah harga pasar. Opsi ini menambah nilai present value. Jadi di akhir masa leasing, lessee membeli aset dengan harga di bawah harga pasar. Sebagai contoh, ketika diasumsikan Ivanhoe ini memiliki opsi untuk membeli backhoe-nya tadi itu sebesar 2.000 euro di akhir periode masa kontrak leasing. Sementara Ivanhoe dan CNH ini memprediksikan fair value backhoe ini sebesar 10.000 euro. Berarti nilai beli itu di bawah harga pasar. Kalau demikian, perlakuannya itu sama dengan kondisi ketika expected residual value lebih rendah daripada guaranteed residual value. Jadi tadi kan guaranteed residual value 5.000, kemudian ternyata probable residual value-nya itu 3.000. Ada selisih 2.000 yang kemudian Ivanhoe pihak lessee menambahkan nilai selisih ini ke dalam lease liability dan right to use asset 2.000. Prosesnya sama. Ketika ada bargain purchase option, nilainya beli itu akan menambahkan lease liability dan menambah present value dari lease liability atau nilai hak penggunaan aset, right to use asset, sama. Nah, ini dengan catatan kalau bargain purchase option itu harus kemungkinannya memang tinggi. Jadi, kemungkinan terjadinya itu sangat tinggi. Lalu, apa perbedaan di antara dua kondisi itu? Apa perbedaan kasus guaranteed residual value dengan bargain purchase option?
Kalau perlakuannya sama, lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada dasar penghitungan beban depresiasi. Jadi kalau guaranteed residual value tadi, itu penghitungan beban depresiasi didasarkan pada tahun masa leasing, kontrak masa leasingnya itu. Tetapi kalau bargain purchase option, karena ada opsi membeli, maka dasar beban depresiasinya itu menggunakan masa manfaat aset atau umur manfaat aset. Jadi dasar penghitungan beban depresiasinya yang berbeda. Perlakuannya atau penghitungannya akan sama. Jadi itu tadi pembahasan terkait akuntansi untuk leasing. Yang pertama kita mengenal lease liability karena ketika kontrak muncul akan ada kewajiban sewa lease liability dan ada pengakuan atas hak menggunakan aset atau right to use asset. Jadi ada dua akun ini yang kita catat. Lalu kita menghitung karena harus memisahkan pokok dengan bunga, maka kita menghitung bunganya menggunakan implicit interest rate atau incremental interest rate. Implicit interest rate digunakan ketika memang diketahui. Seperti tadi, Ivanhoe tahu bahwa CNH menggunakan tingkat pengembalian, bunga pengembalian sebesar 4%. Itu berarti Ivanhoe juga akan mencatat sebesar 4%. Kalau tidak diketahui, yang digunakan adalah incremental interest rate. Tadi diketahui untuk bisnis yang sejenis, itu bunganya di tingkat 5%. Maka akan 5% itu yang digunakan. Lalu kita menghitung present value, ini untuk menghitung berapa beban bunga tiap periode. Jadi nanti di akhir periode akan ada selisih antara total pembayaran kita dengan nilai pokok liabilitas kita, dan selisihnya ini merupakan beban bunga yang kita akui. Lalu kita akan ketemu dengan guaranteed residual value dan expected residual value. Jadi di awal perjanjian itu ada nilai residual value yang digaransikan oleh lessee, ada jumlah tertentu yang kita catat sebagai guaranteed residual value. Lalu ada expected residual value, ini yang kemungkinan nilainya berapa yang memang akan diakui sebagai residual value. Kalau expected residual value-nya ini di bawah guaranteed residual value, itu lessee akan menambahkan nilainya pada lease liability dan right to use asetnya. Kalau sampai guaranteed residual value itu tidak terpenuhi, jadi expected residual value-nya itu 0, berarti pihak lessee, dalam hal ini contoh kita ini adalah Ivanhoe, itu akan menanggung atau mengakui kerugian. Semoga penjelasan topik akuntansi untuk leasing ini dapat dipahami. Dan dengan demikian seluruh materi akuntansi keuangan menengah 2 pada semester ini sudah kita selesaikan. Saya berharap dapat membantu proses belajar, dan masih ada satu tes yang terakhir, yaitu akuntansi untuk pensiun dan akuntansi untuk leasing ini. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui Google Classroom. Terima kasih.